Halo guys, perkenalkan saya Ari Gifari, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu sistem informasi geografis. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang sistem informasi geografis. Bisa lihat, yang pertama yaitu tentang apa itu sistem informasi geografis. Nah, yang kedua, sistem informasi geografis di berbagai bidang. Lalu yang selanjutnya ialah ruang lingkup sistem informasi geografis. Yang keempat yaitu komponen sistem informasi geografis. Yang kelima, bentuk sistem informasi geografis. Dan yang terakhir ialah manfaat sistem informasi geografis. Oke, kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu sistem informasi geografis? Nah, sistem informasi geografis itu mengolah data yang mempunyai informasi spasial bereferensi ke ruangan. Dengan istilah lain, sistem informasi geografis ialah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi referensi geografis, seperti data yang diidentifikasi berdasarkan lokasinya dalam database. Sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisaan, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, merepresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Nah, terlanjut, ini sistem informasi menurut beberapa ahli. Nah, episode yang pertama ialah Purwadi pada tahun 1994, di mana dia mengatakan bahwa sistem informasi geografis merupakan suatu sistem yang organisir perangkat keras, perangkat lunak, dan data, serta dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan maupun analisis data secara simultan sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan. Nah, yang kedua ialah menurut Linden pada tahun 1987. Nah, dia mengatakan bahwa sistem informasi geografis itu merupakan sistem untuk pengolahan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi atau permukaan bumi. Nah, lalu yang terakhir ialah menurut Brock. Nah, di sini pada tahun 1986, di mana dia mengatakan bahwa sistem informasi geografis merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data keruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Lanjut, kalau menurut akronimnya, sistem informasi geografis itu yang pertama sistem. Nah, yang sistem ini merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi dan berinterdependensi dalam lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada kata informasi, di mana informasi ini berasal dari pengolahan sejumlah data. Dalam sistem informasi geografis, informasi memiliki volume terbesar. Setiap objek geografi memiliki setting data tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat terwakili dalam peta. Jadi, semua data harus diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat membuat peta menjadi berkualitas baik. Nah, kata terakhir ialah ada geografis. Yang geografis ini merupakan objek yang mengacu pada lokasi tertentu dalam suatu ruang. Nah, di mana objek dapat berupa fisik, budaya, atau ekonomi. Nah, penampakan tersebut ditampilkan pada peta untuk memberikan gambaran representasi spasial suatu objek sesuai dengan kenyataan di bumi. Simbol, warna, dan gaya garis digunakan untuk mewakili setiap dimensi spasial yang berbeda pada peta dua dimensi. Nah, selanjutnya ialah kita akan membahas tentang sistem informasi di berbagai bidang. Nah, di sini kita bisa lihat bidang sistem informasi geografis. Yang pertama ada sumber daya alam, perencanaan ruang,
kependudukan, lingkungan, biologi, bidang militer, bidang geologi, bidang ekonomi, bidang telekomunikasi, bidang perpajakan, bidang pertanahan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kelautan, transportasi, dan terakhir ialah bidang kependudukan. Nah, sebenarnya ada banyak lagi bidang-bidang yang bisa digunakan untuk penerapan sistem informasi geografis. Nah, lanjut. Ada alasan-alasan penggunaan sistem informasi geografis ini di berbagai bidang. Nah, yang pertama ialah dapat menurunkan data-data secara otomatis tanpa harus melakukan interpretasi secara manual. Lalu yang kedua ialah dapat memanipulasi bentuk dan tampilan visual data spasial dalam berbagai skala yang berbeda dengan mudah dan fleksibel. Nah, yang ketiga ialah sistem informasi geografis atau GIS dapat digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada di permukaan bumi. Lanjut, alasan yang keempat ialah pengoperasian sistem informasi geografis dapat dilakukan secara interaktif dengan bantuan menu-menu dan help yang bersifat user-friendly. Nah, yang kelima ialah sistem informasi geografis sangat membantu dalam pekerjaan yang berhubungan dengan bidang spasial dan geoinformasi. Nah, terakhir ialah data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, di mana dianalisis dan dipresentasikan. Nah, kita bisa lihat GIS is awesome. Jadi GIS itu, Geographic Information System itu cukup luar biasa karena dia merupakan sistem komputerisasi yang cukup bermanfaat di berbagai bidang, bukan hanya satu bidang. Jadi dia cukup luar biasa sistem ini. Nah, lanjut, pembahasan yang ketiga ialah ruang lingkup sistem informasi geografis. Di sini terdapat beberapa ruang lingkup. Nah, pertama ialah input data, di mana digunakan untuk menginputkan data spasial dan data non-spasial, di mana data spasial biasanya berupa peta analog. Untuk sistem informasi geografis harus menggunakan peta digital, sehingga peta analog tersebut harus dikonversi ke dalam bentuk peta digital dengan menggunakan alat digitizer. Nah, lalu selanjutnya ialah manipulasi data, di mana tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian sistem informasi geografis mungkin perlu dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Oleh karena itu, sistem informasi geografis mampu melakukan fungsi edit baik untuk data spasial maupun non-spasial. Nah, selanjutnya ialah manajemen data, di mana setelah data spasial dimasukkan, maka proses selanjutnya ialah pengolahan data non-spasial. Pengolahan data non-spasial meliputi penggunaan database management system untuk menyimpan data yang memiliki ukuran besar. Nah, selanjutnya ialah visualisasi. Untuk beberapa tipe operasi geografis, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk menyimpan dan memberikan informasi geografis. Nah, selanjutnya query dan analisis, di mana di query analisis ini terbagi dari dua, yaitu analisis proximity dan analisis overlay. Nah, analisis proximity ini merupakan analisis geografi yang berbasis pada jarak antar layer. Sistem informasi geografis menggunakan proses buffering atau membangun lapisan pendukung di sekitar layer dalam jarak tertentu untuk menentukan dekatnya hubungan antar sifat bagian yang ada. Nah, analisis overlay itu merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhananya, overlay itu disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu komponen sistem informasi geografis. Nah, di sini terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis dan pemetaan geografis. Perangkat keras sistem informasi geografis memiliki kemampuan untuk menampilkan gambar dengan resolusi dan kecepatan tinggi, serta mendukung operasi berbasis data dengan volume data yang besar secara cepat.
perangkat keras sistem informasi geografis terdiri dari berbagai bagian, yaitu importer data, pemrosesan data, dan pemrosesan output printer. Nah, selanjutnya ialah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini merupakan alat yang digunakan untuk menginput dan memanipulasi data GIS atau sistem informasi geografis, melakukan proses penyimpanan, analisa data, visualisasi data secara spasial ataupun non-spasial. Selanjutnya ada 3 komponen lagi, yaitu data, terdapat data spasial dan data non-spasial. Data spasial itu ialah jenis data yang merepresentasikan aspek-aspek keruangan dari fenomena atau keadaan yang terdapat di dunia nyata. Nah, data non-spasial ialah jenis data yang merepresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena dimodelkan. Nah, lalu komponen yang selanjutnya adalah pengguna, di mana pengolahan analisa yang komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh pengguna. Pada sistem informasi geografis, pengguna dibedakan menjadi pelaku analisa dan pelaku informasi. Nah, pelaku analisa ini harus menguasai beragam disiplin ilmiah, terutama geografi, matematika, dan statistik. Nah, pengguna informasi merupakan semua orang yang memerlukan informasi geografis tersebut. Nah, komponen selanjutnya ialah metode, di mana metode yang digunakan dalam sistem informasi geografis akan berbeda untuk setiap permasalahannya. Sistem informasi geografis yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek kenyataannya. Nah, pembahasan yang kelima ialah tentang bentuk sistem informasi geografis. Nah, di sini terdapat 2 bentuk sistem informasi geografis, yaitu sistem informasi geografis konvensional atau GIS konvensional, di mana sistem informasi geografis disajikan secara konvensional melalui peta yang dibuat oleh geograf. Penyajian peta dilakukan dengan cara kompilasi atau tumpang susun peta-peta yang berisi informasi yang diperlukan. Peta dijadikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Setiap informasi yang diberikan harus dapat menjamin agar setiap orang dapat menangkap ide dari peta yang disajikan. Penyajian peta harus mudah, cepat, dan tepat melalui indera penglihatan. Nah, selanjutnya ialah sistem informasi geografis komputerisasi atau GIS komputerisasi. Sistem informasi geografis dalam komputer disajikan dalam bentuk data digital, peta, dan tabel. Penyajian ini merupakan hasil dari pengolahan digital dengan penggunaan perangkat lunak pengolah data geografi. Pembuatan peta dalam sistem informasi geografis dilakukan secara komputerisasi, memanfaatkan teknologi sistem digital dalam menghasilkan informasi spasial. Lalu, ada beberapa perbedaan antara GIS konvensional dan GIS komputerisasi. Yang pertama, GIS konvensional, penyimpanan data menggunakan skala dan standar yang berbeda. Pemanggilan data secara cek manual, pemutakhiran data membutuhkan biaya mahal dan waktu yang lama. Analisis overlay membutuhkan banyak tenaga dan waktu yang lama. Nah, analisis spasial sangat rumit, dan yang selanjutnya ialah membutuhkan banyak biaya untuk penayangan data. Sedangkan untuk GIS komputerisasi, penyimpanan data menggunakan database digital yang baku dan terpadu. Nah, pemanggilan data menggunakan sistem komputer, pemutakhiran data membutuhkan biaya murah dan dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, analisis overlay sangat cepat. Analisis spasial dapat dilakukan dengan mudah. Nah, yang terakhir, penayangan murah dan cepat bisa menggunakan sistem digital. Pembahasan selanjutnya ialah manfaat sistem informasi geografis. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat berbagai macam manfaat sistem informasi geografis. Nah, yang pertama, sistem informasi geografis dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif, menarik, dan menantang dalam usaha-usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide-ide atau konsep-konsep lokasi, ruang, pendudukan, dan unsur-unsur geografis yang terdapat di permukaan bumi. Berikut data-data atribut terkait yang menyertainya. Nah, lalu GIS menggunakan baik data spasial maupun atribut secara terintegrasi, sehingga memiliki kemampuan analisa spasial dan non-spasial. Lalu, selanjutnya, sistem informasi geografis sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang-bidang spasial dan geoinformasi. Nah, selanjutnya, manfaat GIS atau sistem informasi geografis di bidang sosial, di mana yang pertama, mengetahui potensi dan persebaran penduduk, lalu mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya.
Lalu yang ketiga ialah pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Yang keempat, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Nah, yang terakhir ialah pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang apa itu sistem informasi geografis dan berbagai hal terkait informasi geografis.